Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu lihat nih masih pada semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, bagus. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan kegiatan pembelajaran hari ini, dilancarkan, kemudian diberikan keluasan pemahaman untuk materi yang akan kita pelajari dan ilmu-ilmu yang akan kita serap. Baik, kepada ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Selanjutnya Ibu cek dulu kehadirannya nih. Oke, sepertinya ini bangku-bangkunya penuh sih ya. Tapi apakah di sini semuanya hadir? Hadir Bu. Sepertinya memang penuh dan semuanya hadir. Alhamdulillah. Artinya tidak ada yang berhalangan ataupun sakit. Ingat, harus dijaga terus nih kesehatan kita karena sekarang lagi musim pancaroba nih, lagi mudah sakit. Kondisi tubuh kita itu mungkin mudah sakit, jadi harus tetap dijaga kesehatannya. Jangan makan yang pedes-pedes, yang dingin-dingin, seblak-seblaknya dikurangi dulu ya. Jadi dijaga kesehatannya agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, agar kitanya juga fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum memasuki inti dari pertemuan hari ini, sebelum kita memasuki materi-materi yang akan Ibu sampaikan, yang akan kita diskusikan sama-sama, Ibu akan memberikan satu video. Video ini adalah video yang akan yang dimana kalian akan berikan ulasannya nanti di akhir. Jadi silakan disimak videonya dengan baik, silakan disimak videonya dengan benar. Nanti kalian review gitu ya, kalian ambil apa inti dari video tersebut, disimpulkan gitu ya. Silakan tonton videonya dengan baik, video yang akan Ibu tampilkan. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?"
Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Nah, baik. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan nih dari video yang telah Ibu tadi bagikan, yang telah Ibu tadi tampilkan? Ada yang dapat menyampaikan apa simpulannya? Iya, benar. Bahwa untuk suatu kegagalan, maka jangan lakukan cara yang sama untuk mencapai satu tujuan. Seperti lalat tadi, sudah jelas-jelas kalau untuk keluarnya itu terus dia gagal karena dia menabrakkan diri ke pintu ke jendela kaca. Itu tuh udah gagal, udah jelas-jelas gagal, malah terus menabrak-nabrakan diri. Hasilnya gimana? Tetap sama, yang berakhir sia-sia, yang berakhir dia malah mati dan diangkut oleh semut gitu kan. Padahal jelas-jelas di atasnya itu ada ventilasi udara. Kenapa tidak mencoba cara yang lain? Begitu pula dengan kita. Ketika kita menemukan suatu kegagalan untuk tujuan kita, maka yang diubah itu bukan tujuannya, tapi cara kita mengeksekusinya, cara kita yang diubah untuk mencapai tujuan kita. Jangan pernah berharap mencapai tujuan apabila cara yang kamu lakukan ketika kamu gagal itu adalah cara yang sama. Seperti itu. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian pahami dan apa yang kalian simpulkan dari video yang tadi Ibu tayangkan itu dapat kalian imani gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, dapat kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan untuk menyerah, bukan harus menyerah, justru harus tetap mencoba. Karena ketika kita menemui 1000 kegagalan, maka akan ada 1001 cara untuk keberhasilan. Tapi caranya harus diubah. Ingat, caranya harus diubah. Tidak boleh dengan menggunakan cara yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Baik, dilemaskan dulu gitu ya, agar siap belajarnya, agar siap mengikuti pembelajaran dengan baik, fokus, siap belajarnya gitu. Jika Ibu berbicara semangat pagi, maka kalian jawab pagi gitu. Bisa? Oke, kenapa pagi Bu? Ini udah siang nih Bu. Karena untuk belajar itu dibutuhkan semangat seperti ketika pagi kita datang. Masih fresh gitu ya, masih pada fresh, masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng, kalulimis gitu. Walaupun sekarang udah kuleh berminyak, tapi semangat belajarnya harus pagi tuh. Jadi semangat pagi. Oke.
Oke, terima kasih. Masih semangat semuanya. Sebelum masuk pembahasan silahkan dibereskan dulu. Silahkan dikeluarkan alat tulis belajarnya. Silahkan dibereskan meja-mejanya. Silahkan untuk mengecek kolong bangkunya, mengecek kolong kursinya. Ada sampah nggak ya? Silahkan, jika ada sampah iya silahkan untuk dibuang saja sampahnya keluar. Silahkan dibuka alat tulisnya. Disiapkan otaknya, disiapkan pikirannya, fokus, disiapkan alat tulisnya. Oke, intermezzo dulu. Di sini ada yang mengikuti UKM basket. Ada yang mengikuti ini apa namanya? Ekskul basket. Ada? Oke, bagus. Tapi yang ibu bahas itu bukan tentang perbasketan. Nah, pada saat bermain basket itu kan suka ada pemandu sorak ya, semangat gitu kan. Nah, cheerleaders. Nah, yang akan ibu bahasnya itu cheerleadersnya. Di cheerleaders itu kan ada mereka membuat tingkatan gitu kan, berbentuk piramida seperti ini dengan orang-orang kan yang di tingkatnya itu ada tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan ibu, untuk tingkatan yang pertama kan itu 1 orang, kedua 2 orang dan sebagainya. Jika kita membuat tingkatan cheerleaders itu menjadi 7 tingkatan, maka anggota cheerleaders itu harus ada berapa orang? Coba bisa dibayangkan kan maksudnya, ketika kita membuat anggota cheerleaders itu menjadi 7 tingkat, maka anggota keseluruhan cheerleadersnya minimal harus ada berapa orang nih, gitu kan? Nah, bagaimana kita mengetahui hal tersebut? Maka dari itu adanya pelajaran matematika dengan materi pola bilangan. Nah, pada pola bilangan ini kita akan tahu, oh ternyata kalau kita menjadi pemandu sorak atau cheerleaders nih, terus tingkatannya dibuat 9 tingkat misalnya, nah kita itu nggak tahu nanti tuh, oh anggotanya harus segini bu, anggotanya harus sekian bu, seperti itu. Untuk pertemuan hari ini mau dibawa kemana nih pertemuan hari ini? Untuk pertemuan hari ini kalian diharapkan untuk mengetahui bilangan kelima yang dari 4 bilangan pada pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga serta persegi panjang. Jadi nanti kalian tahu seperti tadi cheerleaders, nanti kalian akan tahu pola bilangan kelimanya berapa seperti itu. Untuk pola bilangan dengan bentuk segitiga, persegi dan persegi panjang. Adapun ketuntasan minimal yang harus kalian capai pada pembelajaran matematika ini adalah 70, nilainya 70. Jadi kalian akan dikategorikan lulus ketika kalian mencapai nilai minimal 70. Minimalnya. Nah, untuk saat ini juga nanti akan ibu bagi kelompok untuk anggota kelas ini, dibagi kelompok. Nanti kemudian ibu akan bagikan LKS-nya, kemudian nanti kalian isi, kemudian kalian simpulkan permasalahan yang akan ada pada LKS tersebut. Nanti akan ibu pandu, ibu akan kasih tahu beberapa hal juga. Kalian bisa tanyakan hal-hal yang tidak dimengerti pada LKS tersebut. Baik, pembelajaran dimulai saja ya.